Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, kita membicarakan berkaitan dengan goes Ustaz. Ini kan lagi zamannya rame-ramenya goes bersepeda Ustaz. Di mana-mana kita ketemu orang bersepeda. Antum juga goes juga Ustaz? Belum ada sepedanya. Belum ada sepedanya, Iya, Ustaz. Insya Allah nanti kalau setelah corona ini. Siap. Ini kita ngomongin goes beserta hukum-hukumnya Ustaz. Tapi sebelum lebih jauh, kita terlebih dahulu secara umum hukum olahraga sendiri itu dalam Islam bagaimana Ustaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, ini tema menarik ini. Sekarang memang lagi trennya. Olahraga secara umum termasuk bagian dari masalah dunia gitu ya. Ya, kalau masalah dunia itu kan dalam kaidah Islam, hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat, berbeda dengan masalah ibadah. Ada hadis dari Nabi SAW, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum, wa in kana min amri dinikum fa ilayya." Kalau untuk urusan dunia terserah kalian. Kalau urusan agama baru harus sesuai dengan tuntunan saya. Jadi kalau masalah-masalah dunia seperti olahraga, goes, mau sepeda motoran, mau pakai mobil, nah itu kan urusan-urusan dunia, sehingga hukum asalnya adalah boleh. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya olahraga itu kan tujuannya adalah untuk kesehatan badan, untuk kesehatan badan, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau niatnya benar. Karena Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Jadi niatkan kita ketika goes atau ketika olahraga dan sebagainya, niatnya adalah supaya kita lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukumnya sendiri mubah ya Ustaz ya? Mubah. Iya. Namun untuk goes dan bersepeda ini kiranya apa aja yang harus diperhatikan oleh setiap muslim Ustaz? Alhamdulillah Islam itu kan subhanallah agama yang sempurna gitu ya. Semuanya sudah dibahas, semuanya sudah diatur. Termasuk dalam masalah kita berkendaraan, kita bersepeda itu sudah diatur dalam agama Islam. Di antaranya mungkin yang paling penting pertama kita nata niat dulu. Kita niat goes ini niatnya apa? Niat apa? Niatnya pamer pamer sepeda, bangga-banggaan, atau kita niatnya untuk olahraga beneran. Nah itu. Jadi awalnya niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua juga apa yang perlu diperhatikan juga oleh orang yang goes juga adalah bagaimana kita mentaati aturan-aturan, ya, aturan-aturan lalu lintas, bersepeda itu harus ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Selama bukan maksiat, ya itu kan harus ditaati. Juga yang ketiga, yaitu yang harus diperhatikan juga jangan sampai kita membahayakan orang lain. Jangan sampai membahayakan orang lain. Dicek terlebih dahulu remnya, bannya. Ya, jangan sampai nanti kemudian malah membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain. La dororo wala diror. Nggak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Dan satu hal juga, ya yang keempat, yaitu kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam goes ini. Juga jangan sampai ada unsur kesombongan. Kul wasrab walbas min ghairi israfin wala mahila. Makan, minumlah, pakaianlah, ini masalah-masalah yang mubah nih. Makan, minum, berpakaian. Tapi Nabi mengatakan jangan sampai sombong, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai sombong sehingga apa ya, mahal-mahalan sepeda ya. Atau juga sombong-sombongan ya, pamer ya, ini ujub terhadap ini saya mereknya ini ya,
dan sebagainya, ya ini yang perlu diperbaiki. Perhatikan. Nah, untuk olahraga goes sendiri Ustadz, ini ada sebagian yang goes itu memang di pagi hari untuk di refresh, tapi untuk di musim-musim akhir-akhir ini banyak yang goes itu di malam hari Ustadz. Nah, sebenarnya dalam Islam itu olahraga di malam hari ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kembali kepada kaidah tadi, kalau hukum asalnya kan itu masalah dunia ya, mau di pagi hari, mau di malam hari, sebenarnya wallahu alam, setahu saya tidak ada aturan khusus. Cuma jadi boleh-boleh saja mau malam hari. Cuma mungkin yang kalau dari sisi kesehatan atau mungkin yang lebih bagus yaitu di waktu pagi gitu ya. Apalagi kalau malam itu kan gelap. Iya. Ya, gelap, barangkali nanti khawatirnya yang Nggak kelihatan. nggak kelihatan itu, khawatirnya seperti itu. Sedangkan ada kaidah juga, nah, apa la doror wala diror tadi, jangan sampai membahayakan. Khawatirnya nanti mungkin ada sebagian ya bersepeda itu kadang-kadang di tengah Ngawur. lah. Terus ada mobil lah, itu kan yang berbahaya. Jadi Iya, secara hukum sih aslinya boleh-boleh Boleh-boleh saja saja malam. Ustadz, ya, Cuma baik pagi atau malam. kalau malam itu perlu lebih hati-hati Hati-hati. aja, karena biasanya apalagi kalau goesnya di jalan umum, nah itu lebih hati-hati aja. Mungkin kalau di komplek ya, Ya, nggak itu apa-apa ya, nggak Ustadz, ada ya. masalah, atau di tempat yang sepi gitu. Oh, wow. Nah, goes ini termasuk juga olahraga Ustadz. Nah, olahraga dalam Islam juga yang olahraga ini dianjurkan untuk menutup aurat Ustadz. Nah, sebenarnya untuk batasan aurat ketika goes sendiri, pria sampai mana, wanita sampai mana Ustadz? Kita dianjurkan untuk menjaga aurat oleh Nabi SAW. Ihfad aurataka illa min zaujatika ya au ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu dan dari budakmu. Untuk batasannya, kalau untuk laki-laki yaitu antara pusar ya sampai paha. Ya, ada yang mengatakan yaitu kubul dan dubur. Nah, ini yang paling inti yang harus ditutupi. Kemudian yang termasuk juga adalah paha menurut pendapat yang kuat, karena aurat itu ada dua macam. Ada aurat yang mughalladah, ini yang paling parah, yaitu yang farji tadi. Dan yang kedua yaitu ya antara paha juga, yaitu karena ada hadis al-fah itu aurah, karena paha itu termasuk bagian dari aurat. Oleh karenanya lebih baik hati-hati ya bagi seorang muslim, berarti ditutup. Jangan sampai cuma pakai celana pendek aja gitu ya kan. Yang ikhwan ini Ustadz, yang pria ya Ustadz ya. Kalau yang untuk akhwat, para ulama mengatakan auratnya itu adalah seluruh bagian dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajah juga termasuk bagian dari aurat. Jadi tadi yang kita bahas itu untuk yang laki-laki. Ya, kalau untuk yang perempuan lebih ketat lagi, karena Lebih ketat lagi. memang perempuan itu kan fitnah gitu ya, fitnah. Para pesepeda ini kan sudah disediakan jalur khusus Ustadz. Kalau yang di Surabaya itu ada jalur khusus untuk pesepeda. Ya. Nah, kadang-kadang ini yang goes ini kan ngawur gitu Ustadz, sampai ke tengah jalan dan sebagainya. Ini kan mengambil hak jalan dari para pemotor dan yang naik mobil. Ya. Nah, ini apakah dosa Ustadz? Ya, karena seperti tadi sudah kita sampaikan, salah satu aturan ya dalam Islam yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita taat aturan-aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib ditaati. Dalilnya tadi surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian, selama itu bukan maksiat ya. Dan ini kan bukan maksiat, ini untuk keselamatan kita. Keselamatan. Ya, seperti halnya peraturan misalkan lalu lintas, Lampu merah, harus pakai helm, harus punya SIM dan sebagainya, itu dibuat untuk keselamatan, kemaslahatan. Dalam hal-hal seperti ini wajib bagi kita untuk mentaati ya, termasuk misalkan aturan kalau yang goes tempatnya sudah disediakan, itu kan untuk kesemaslahatan, supaya nanti Nggak campur ya, nggak ditabrak. Karena ini kan masalah nyawa, kan masalah yang masalah yang sangat krusial juga gitu. Ya, dan para ulama pun sudah menyebutkan hal ini.
Ada salah satu kaidah dalam lalu lintas yang disebutkan oleh para ulama itu al-irtifaqu wit thariq masyrutun bisalamatil aqidah. Bisalamatil aqibah. Jadi masalah rambu-rambu lalu lintas itu ya intinya adalah bagaimana untuk keselamatan. Keselamatan. Lah pemerintah membuat aturan seperti tadi itu kan untuk keselamatan ya, untuk untuk pejalan kaki di sini, untuk yang goes di sini, untuk yang sepeda motor, untuk yang itu kan diatur supaya tidak terjadi ya tabrakan ya, soalnya masalah nyawa ini. Dan kalau semisal ada yang melanggar itu dosanya gimana, Ustaz? Mengambil hak orang lain atau? Betul, itu termasuk kalau melanggar berarti memadharatkan yang lain ya, dan itu termasuk dosa. Dosa ya, Ustaz. Ya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Siapa yang menyakiti orang yang beriman baik laki-laki maupun maupun perempuan maka dia akan memikul dosanya. Ini kan termasuk menyakiti karena mengambil hak orang lain tadi. Gitu. Jadi nggak boleh. Dan kadang beberapa teman-teman yang goes itu kan rame-rame, Ustaz, bareng teman-temannya. Kemudian bergerombol. Nah, terkadang di satu gerombolan itu nggak hanya ikhwan aja, Ustaz, nggak hanya pria aja, campur gitu, Ustaz. Pria sama wanita. Timbullah ikhtilat campur baur. Ini gimana, Ustaz? Nah, ini mau goes apa mau? Nah, itu. Soalnya biasanya gerombol-gerombol bareng teman-temannya. Iya. Jadi satu bareng-bareng gitu, Ustaz. Campurnya atau ikhtilat laki-laki dengan perempuan ini salah satu musibah ya, maksudnya dia perantara menuju sesuatu kerusakan, maka harus dihindari karena kalau sudah tercampur antara laki dengan perempuan ini menimbulkan fitnah. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita, ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya kaum wanita. Jadi kalau sudah tercampur nanti udah kayak udah terlalu berdekatan, wah ini bisa nanti minimal dosa pandangan ya, Zat ya. Ya, kalau memang mau sendiri-sendiri lebih bagus. Jadi yang perempuan ya sama perempuan, jadi laki sama laki itu lebih selamat daripada campur baur ya. Ada mungkin yang goes di sore hari gitu, Zat. Sampai kelamaan goes, waktu maghrib tiba dia tetap goes, Zat. Jadi meninggalkan sholat. Nah, ini meninggalkan sholat ini dosanya gimana, Ustaz? Satu hal tadi juga sudah kita ingatkan, jangan sampai kita berlebihan. Berlebihan, Ustaz ya? Ya, berlebihan dalam goes ini, kemudian sampai melalaikan kita dari ibadah. Nah, itu nggak boleh. Ya, ingat bahwasanya sepeda motor, mobil, ini nikmat loh dari Allah SWT. Nah, kalau nikmat ini melalaikan kita dari Allah SWT, ini bukan nikmat akhirnya. Jadinya bencana. Azab. Iya, kullu nikmatin la tuqarribu ila fahiya nikmah, kata para ulama. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah, justru malah melalaikan. Lah ini berarti adalah bencana. Jadi kalau kita goes justru malah lupa dari sholat, wah ini bencana. Bencana ya, Ustaz ya. Bencana, iya. Karena Allah SWT melarang kita. Sudah mengingatkan kepada kita jangan sampai harta kita, keluarga kita melalaikan kita dari Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika kata Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian itu melalaikan kalian. Itu nggak boleh. Jadi segala hal yang melalaikan kita dari Allah SWT nggak boleh. Apalagi melalaikan dari sholat. Rasulullah saja biasanya bantu istrinya, tapi kalau sudah waktunya sholat ditinggalin. Ditinggalin. Apalagi goes, harusnya kalau kita goes ya, misalkan kalau waktunya sholat ya sholat. Cari masjid ya, Ustaz, untuk yang ikhwan. Iya, begitu. Dan memang untuk porsinya juga harus sesuai niat tadi, Ustaz ya. Kalau niatnya memang olahraga ya secukupnya aja, Ustaz ya. Betul. Kalau sudah selesai ya selesai. Tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, tidak boleh terlalu berlebihan. Kadang-kadang sebagian orang itu berlebihan terhadap goes ini sampai membuang waktunya untuk goes saja. Padahal itu kan sebenarnya bukan inti. Intinya kita diciptakan oleh Allah SWT itu untuk ibadah. Untuk ibadah.
itu sesuatu yang mubah. Boleh kita melakukan sesuatu yang mubah, tapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan. Ya, yang berlebihan itu yang nggak boleh. Yang terakhir Ustaz, mungkin ini ada teman-teman yang akhwat atau wanita itu ingin juga goes Ustaz. Nah ini nasihatnya gimana Ustaz? Apa perlu didampingi atau mungkin dari kriteria pakaian yang harus dipakai, karena kan harus memakai hijab panjang dan juga hijab lebar Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Iya ya. Kalau wanita itu sebenarnya kan yang paling bagus adalah di rumah. Di rumah ya, paling Ustaz, ya. bagus. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah. Tapi boleh sih keluar kalau memang itu ada hajat, ya diperbolehkan. Tapi dengan memperhatikan aturan-aturannya, selama tidak menimbulkan fitnah, mafsadat. Contoh yang menimbulkan fitnah itu kalau dia misalkan keluar pakai pakaian ketat. Kadang kan ada malah Pakaian pakaian olahraga. itu Iya, Zat. ketat banget. Nah, itu malah nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau memang mau keluar karena ya mungkin seminggu sekali misalkan, itu wajar kan. Untuk olahraga ya Mungkin di itu sekitaran komplek yang nggak terlalu rame gitu Ustaz ya. Kalau harus didampingi sih sebenarnya, kalau selama tidak safar kan nggak harus Nggak harus ya Ustaz. nggak harus di safar, cuma tadi jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan bersolek, jangan berpakaiannya yang betul-betul menutupi aurat, karena wanita itu fitnah. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafah syaitan. Wanita itu adalah aurat, kalau dia keluar dibuat indah sama setan. Yang nggak cantik aja jadi cantik ya. Masya Allah. Iya, jadi hukum asalnya sih boleh saja kalau memang itu dibutuhkan dan tidak berlebihan, sama seperti yang laki-laki. Cuma yang lebih bagus olahraganya perempuan itu di rumah, masak. Masya Allah. Itu kan juga olahraga, itu gerak. Keringetan gitu juga ya? Iya, masak, nyapu, banyak pekerjaannya, itu juga olahraga. Tapi kalau memang mau goes juga secara hukum boleh-boleh saja, asalkan tidak melalaikan dari kewajiban intinya dia sebagai misalkan ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan tidak berlebih-lebihan ya, karena ini kan masalah mubah saja. Tapi dengan syarat, karena kalau keluar tadi jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau sampai menimbulkan fitnah nggak boleh. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Jangankan goes ya, orang perempuan ke masjid saja kan nggak boleh sama Nabi pakai parfum, mau berdandan, itu kan nggak boleh. Padahal itu mau ke masjid gitu kan, apalagi cuma sekedar Mau goes. goes, apalagi mau ke ya jalan-jalan saja. Orang ke masjid, ini tempat ibadah, itu aja nggak boleh, karena dikhawatirkan tadi menimbulkan fitnah tadi. Gitu. Taib, siap Ustaz. Demikian mungkin obrolan kita tentang goes Ustaz. Jazakallah khairan atas nasihat dan wejangannya. Menebar dakwah, meraih surga.